Terkadang, kita mengambil dari alam tanpa memberikannya kembali. Kita lupa bahwa sebuah kebaikan butuh kebaikan lain untuk saling tumbuh. Dan saat tumbuh, juga berarti melindunginya. Natural Botanical tak hanya mengambil yang terbaik milik alam, namun juga mengembalikannya dengan upaya yang terbaik. Karena berbuat baik untuk bumi, juga baik untuk kita. Pigeon Natural Botanical. Oke, terima kasih. Itulah tadi videonya, sekilas video dari Rumah Sakit Sarah Medan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada Bunda dan semua sahabat Sarah Medan yang sudah bergabung di live IG kita. Dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Putri Aini Daulay. Nah, kita tunggu dokter dulu nih ya. Nah, jadi beliau berpraktek di Rumah Sakit Sarah Medan. Jadwalnya setiap Senin sampai Sabtu by appointment. Oke, kita tunggu beliau bergabung. Halo dokter. Halo. Selamat pagi ya dok. Izin dokter, sebelum saya lanjutkan perbincangan kita, apakah suara saya jelas dokter? Jelas, jelas. Jelas ya dokter. Oke. Dokter, saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di live IG Rumah Sakit Sarah Medan dokter. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pagi ini ya dokter. Walaupun agak mendung, tapi kita harus tetap semangat ya dok untuk membahas topik kita pagi ini. Nah dokter, kan topik kita pagi ini mengenai harus waspada tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan ya dok. Nah jadi sebelum kita bahas topik kita kali ini, boleh dong dok perkenalkan diri terlebih dahulu dokter, boleh? Oke, boleh. Iya dok. Dokter Putri, panggilannya Dokter Putri. Untuk nama lengkap saya Dokter Putri Aini Daulay, spesialis kandungan dan kebidanan. Prakteknya di Sarah, kayak yang Uja tadi bilang, sama ada beberapa rumah sakit lain di Kota Medan. Kemudian saya lahir di Medan, orang Medan asli, dan pendidikan saya selesaikan di Universitas Sumatera Utara juga. Itu aja paling. Oke dokter, terima kasih dokter untuk perkenalan singkatnya supaya bisa lebih akrab ya dok dengan bunda-bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung dengan kita pagi ini dokter. Nah jadi sebelum kita mulai bincang-bincang nih dok, saya mau ingatkan dulu nih untuk semua penonton, begitu bunda dan semua sahabat Sarah. Nah silakan sekali lagi saya ingatkan untuk silakan mengajukan pertanyaan seputar tentang kehamilan di kolom komentar. Karena nantinya selain menambah ilmu juga akan ada hadiah menarik untuk kedua penanya terbaik ya dok. Nanti izin dokter bila ada yang bertanya, dokter boleh pilih 2 pertanyaan yang terbaik ya dokter. Oh iya, oke. Oke, dokter izin sekali lagi, apakah suara saya jelas dokter? Jelas, jelas. Bagus Pak. Oke, jelas ya dokter. Sip. Oke. Oke, kita mulai aja kali ya dok. Oke, siap. Jadi dokter, ini kita membahas tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan ya dok. Boleh dijelaskan sedikit dokter, sebenarnya tanda-tanda bahaya dalam kehamilan itu seperti apa sih dok? Gejala-gejala yang harus kita kenali dokter sedini mungkin, supaya bunda-bunda di rumah tahu ya kan dok. Silakan dokter. Saya dalam kehamilan itu bisa aja terjadi dari awal kehamilan, trimester 1 kan, minggu pertama sampai 13 minggu, trimester 2 14 minggu sampai 28 minggu, kemudian trimester 3 di atas 28 minggu sampai 42 minggu. Bisa saja terjadi di antara trimester awal sampai akhir. Tanda-tanda bahaya dalam kehamilan yang mama calon mama muda tahu, itu salah satunya perdarahan, mungkin yang paling sering. Bisa aja terjadi di persalinan di awal, pertengahan, ataupun akhir. Jadi kalau perdarahan di awal kehamilan kita mungkin curiga bisa saja
ada keguguran atau abortus, lalu kita mungkin harus memastikan apakah kehamilannya itu di dalam rahim atau tidak, ya kan? Atau apakah ini kehamilannya berkembang atau tidak, bisa disebut juga hamil kosong, bisa juga mola hidatidosa atau hamil anggur. Kemudian kalau terjadi perdarahannya di trimester kedua, akhir, atau trimester ketiga, bisa jadi itu ada masalah di ari-arinya. Misalnya ari-arinya berada di bawah di jalan lahir, kan untuk menutupi jalan lahir, atau ari-arinya ada terlepas sebagian atau seluruhnya. Kemudian memang bisa juga normal kalau memang sudah masuk ke persalinan di atas 37 minggu. Kan kita tahu tanda-tandanya bisa mengeluarkan darah atau bloody show, kemudian cairan ketuban, ada pembukaan gitu. Jadi baiknya tanda-tanda itu harus segera diperiksakan. Nah, kemudian selain perdarahan, mual muntah di awal kehamilan memang biasa karena ada pengaruh hormon. Tapi kalau sudah berlebihan, misalnya lebih dari 10 kali, aktivitas ibunya sampai terganggu, nggak mau makan, nggak mau minum, takutnya dehidrasi, perkembangan janinnya nggak bagus, itu juga harus diperiksakan gimana keadaan ibunya dan bayinya. Lalu setelah mual dan muntah yang berlebihan, ada juga pembengkakan yang tiba-tiba terjadi di mana? Di kaki, pergelangan, di tangan, atau di wajah. Itu harus diperiksa. Karena kalau yang bengkak sedikit-sedikit mungkin biasa pada ibu hamil. Tapi kalau sudah berlebihan, harus kita waspadai kemungkinan terjadinya tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Gitu. Apalagi kalau di kepala, pandangan kabur, nyeri ulu hati, atau nyeri pada perut kanan atas. Nah, kita harus. Kemudian selain yang tiga tadi, infeksi, tanda-tanda infeksi, bisa demam. Yang dikatakan demam, kalau mamanya cek temperatur 37,5 derajat Celcius ke atas, itu demam tuh. Nah, harus segera periksa kenapa demamnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada keluar cairan dari kemaluan, cairannya berbau, kemudian warnanya kehijauan, misalnya gitu, kuning, nggak kayak biasanya lah. Memang kalau ibu hamil, produksi dari cairan dari kemaluan memang agak bertambah, tapi harusnya dia nggak berbau dan warnanya nggak seperti yang saya bilang tadi. Kemungkinan ada infeksi. Tuh. Lalu kalau misalnya benar ada infeksi, harus segera ditangani. Kenapa? Kalau misalnya nggak ditangani, nanti bisa terjadi persalinan prematur. Jadi terlalu cepat bersalinnya sebelum cukup bulan, sebelum bayinya siap untuk dilahirkan. Nah, selain itu infeksi pada saluran kemih. Tanda-tandanya bisa kayak nyerinya itu muncul kalau buang air kecil. Atau ada nyeri di bagian bawah perut. Nah, itu juga harus ditangani. Karena kalau dibiarin lama-lama, ntar infeksinya bisa naik ke atas, bisa ke ginjal, kan jauh lebih ribet nanti untuk penanganannya. Setelah itu infeksi cairan ketuban pecah. Kalau bedainnya kalau ketuban pecah sama urin, sama buang air kecil, kalau urin bisa kita tahan. Tapi kalau cairan ketuban enggak, dia terus aja ngalir gitu merembes. Kalau misalnya disertai dengan mules-mules, ada pembukaan, berarti masuk persalinan dan di atas 37 minggu, sudah cukup bulan. Oke, gitu, nggak apa-apa, kita pantau. Tapi kalau misalnya di bawah itu, pasti harus lebih ekstra perhatiannya. Kita harus pastikan usia kehamilannya berapa. Kalau udah pecah ketuban tanpa ada tanda persalinan, usia kehamilan kurang dari 34 minggu, segera diperiksakan. Jadi kalau misalnya ada waktu kita untuk pematangan paru, bisa dimatangkan dulu parunya gitu. Jadi bayinya saat lahir pun, walaupun dia usia kehamilannya belum cukup bulan, masih ada kesempatan kita untuk berusaha mematangkan parunya dan mencegah infeksi dengan pemberian antibiotik. Lalu cukup banyak ya kan dok? Banyak tanda-tanda bahaya. Benar-benar. Jadi harusnya mama yang mau merencanakan kehamilan harusnya sudah tahu. Itulah bagusnya edukasi kita pagi hari ini. Sebelum kehamilan harusnya sudah mulai mencari tahu nih apa kira-kira yang, apalagi kalau sudah hamil. Nah, benar. Yang tadi saya sebutkan ada juga gerakan janin. Jadi gerakan janin dalam bisa mulai
dirasakan 19 minggu usia kehamilan. Kurang lebih 18 minggu, 20 minggu gitu. Jadi mamanya bisa ngerasain kayak tendangan atau dia babynya kayak stretching atau berputar di dalam perut, itu mulai bisa berasa. Nah, kalau gerakan janinnya berkurang, jadi yang dikatakan berkurang itu kalau dalam 2 jam, jadi mamanya misalnya siapkan waktu setiap hari jam 8 pagi atau jam 9 pagi gitu, duduk santai atau cari posisi yang nyaman, bisa tidur berbaring miring ke kiri gitu. Kemudian dinilai gerakan bayinya, harusnya dalam 2 jam itu 10 kali. Jadi kalau kurang dari itu baiknya diperiksakan. Lalu yang penting lagi saya rasa, walaupun sekarang keadaannya udah mulai agak reda, COVID, tanda-tanda COVID tetap harus diwaspadai. Batuk kering, kemudian sesak nafas. Jadi kalau dihitung berapa kali nafas dalam semenit, kalau lebih dari 22 kali itu sesak nafas. Kemudian kalau ada demam yang di atas 37,5 derajat Celcius temperaturnya, ada penciuman yang hilang, itu segera diperiksakan. Jangan takut, karena apapun ceritanya, kalau kita tahu lebih awal, penanganan akan lebih bagus. Walaupun bisa dikatakan isolasi mandiri atau apa, kita harus tahu dulu apa benar ini mengarah ke COVID atau enggak. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk berobat, untuk memeriksakan keadaan ibu saat hamil. Dan yang terakhir itu mental health. Ini enggak kalah penting, Wicca. Benar dok. Untuk kita orang Indonesia ya. Harus bahagia ya dok. Kita harus kasih tahu sama mama-mama muda nih, it's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau ada ngerasa kayak nggak happy ya hamil gitu, memang harusnya kan happy, tapi mungkin ada sebagian yang nggak happy gitu, rasanya kok kayaknya takut, atau mungkin jadi ibunya itu merasa kok kayak nggak enak gitu, mengarah ke depresi malah dengan kehamilannya gitu kan, atau mungkin sampai yang mau mengakhiri kehamilannya gitu. Nah, itu harus segera diperiksakan, itu termasuk tanda-tanda bahaya dalam kehamilan gitu. Jadi mungkin butuh ke psikiatris juga dan sebagainya. Ada timnya yang untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu aja, Cak, untuk pembukaan. Iya dok, seru banget dengernya dok. Ternyata banyak banget ya dok ininya ya, tanda-tanda bahaya dalam kehamilan itu ya. Jadi memang ada beberapa bunda yang mungkin belum mengetahui ya kan dok. Jadi sangat beruntung ya udah gabung dengan kita hari ini ya dok. Jadi Ya, bertambah ilmunya. Iya dok. Oke dokter, ini kita coba bahas dari trimester 1 ya dok. Kebanyakan kan bunda-bunda dengan kehamilan pertamanya biasanya lebih cenderung cemas ya dok. Nah, biasanya nih dok, pasien kita datang nih dengan keluhan keluar flek aja tuh dok. Panik banget gitu. Kira-kira gimana sih dokter? Kalau caranya kita menjelaskan ke pasiennya bahwa tanda bahaya yang seperti ini yang harus dicemaskan, dan tanda bahaya seperti apa, tanda seperti apa juga yang tidak perlu dicemaskan secara berlebihan. Silahkan dokter. kalau keluar darah dari kemaluan untuk di awal kehamilan, jadi sel telur yang sudah dibuahi itu kan dia akan menempel ke rahim. Nah, saat dia proses menempel ke rahim itu akan ada proses pendarahan sedikit. Itulah mungkin flat. Biasanya di hari ke-16, 6 sampai 12 fertilisasi. Jadi wajar kalau hanya flat sedikit. Tapi kalau misalnya udah banyak, apalagi disertai rasa nyeri di bagian perut bawah, nah harus segera datang gitu. Dan kalau pendarahnya agak banyak, bukan hanya flat, baiknya ya harus dicek. Oke dok, berarti kalau sebatas flek dalam minggu-minggu pertama kehamilan tidak perlu cemas berlebihan ya dok. Apalagi hanya flek berwarna kecoklatan, tidak disertai dengan nyeri perut, ya nggak apa-apa gitu ya dok ya. Yang penting selama keluhannya tidak seperti yang disebutkan oleh dokter tadi, nggak apa-apa, boleh kontrol sesuai dengan yang dianjurkan ya kan dok.
Nah, tapi kalau misalnya ada keluhan seperti yang disampaikan oleh Dokter Putri tadi, silahkan boleh konsul ya dokter ya, bisa kontrol tanpa harus sesuai dengan yang dianjurkan. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada Bunda dan semua sahabat Sarah yang sudah bergabung, silahkan bagi yang mau bertanya boleh ajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti Dokter Putri akan bantu jawab pertanyaan dari Bunda dan semua sahabat Sarah. Karena selain itu akan ada juga hadiah menarik bagi penanya terbaik yang nantinya akan dipilih oleh Dokter Putri. Oke dokter, lanjut lagi nih ya dok, masih seputar trimester pertama nih dok. Nah, Kak, bukan hanya trimester pertama juga sih ini kayaknya trimester kedua ketiga deh misalnya. Dok, kalau misalnya nih ibu jatuh nih atau perutnya kebentur dok. Nah itu gimana kira-kira dok? Termasuk dalam tanda bahaya nggak sih dok? Sebaiknya diperiksakan, apalagi kalau terbenturnya cukup keras dan mengenai abdomen ya perut ibunya. Baiknya diperiksakan karena ada risiko di situ. Risiko apa? Terlepasnya ari-ari dari implantasinya, bisa sebagian atau seluruhnya. Apalagi kalau ibunya merasa mulai nyeri-nyeri, nah itu harus segera diperiksakan. Itu nggak aman buat ibu dan bayinya kalau memang benar terbukti ari-arinya itu terlepas sebagian ataupun seluruhnya. Jadi harus segera diperiksakan. Oke, berarti harus segera diperiksakan langsung apabila ada tanda-tanda gejala seperti tadi ya dok, keluar darah ya atau perut terasa nyeri ya. Tapi misalnya dalam situasi tersebut apabila tidak ada tanda tersebut nggak apa-apa ya dok, masih aman ya. Kalau saya lebih senangnya diperiksakan aja. Oke, Karena lebih prefer diperiksakan aja ya dok. kadang nggak langsung bergejala gitu. Kadang butuh waktu. Gitu. Bagus saat setelah ada trauma tadi diperiksa. Iya dok, karena itu beberapa pasien kita di poli sering juga tuh soalnya kejadiannya gitu dok, datang dengan keluhan jatuh, terpleset atau perutnya kebentur gitu ya kan dok. Ya. Oke dok. Ya. Baik dokter. Selanjutnya dok, terus kan dok ini sebenarnya sebaiknya nih untuk ibu-ibu hamil yang bekerja nih dok, sebenarnya dianjurkan tuh berapa jam sih dok maksimalnya bekerja sedang dalam keadaan hamil nih dok, baik trimester pertama, 2, 3 gitu dok, ada batasannya nggak sih dok untuk menghindari tanda bahaya dalam kehamilan tadi dok? Kalau baiknya sih kerja itu nggak lebih dari 12 jam sehari. Kemudian kalau aktivitasnya jangan ringan ke sedang aja. Kalau batasan kerja secara teoritis sih nggak ada. Cuma itu memang udah ketentuan dari pemerintah itu kerja 8-12 jam sehari sih. Dan baiknya jangan yang aktivitas berat, ringan ke sedang. Oke dokter, berarti memang boleh bekerja tapi jangan terlalu kerja berat ya dok, harus tetap rileks ibunya ya. Oke dokter. Dok sepertinya ini udah mulai ada pertanyaan ya dok. Saya boleh baca kembali ya dok. Ini pertanyaan dari Bunda Rahmayani Alfi nih dok. Tadi memang dokter sudah jelaskan, mungkin baru bergabung ya dok. Boleh dijelaskan dok pertanyaannya ini kira-kira dalam 24 jam itu pergerakan janin itu harusnya dirasakan berapa kali sih dok? Kalau gerakan janin ada namanya kick count. Itu mamanya bisa periksa sendiri di rumah setiap hari. Setelah usia 18 minggu itu harusnya udah bisa kerasa. Nah kalau mau dikerjakan setiap hari lebih bagus lagi, dianjurkan di atas 28 minggu ke atas. Caranya misalnya diatur waktu yang nyaman buat mamanya, misalnya jam 9 pagi, dibuat 2 jam. Selama 2 jam itu berapa kali babynya terasa menendang. Jadi pergerakan bayi itu bukan hanya menendang, bisa menendang, meregang, atau berputar. Nah, kalau misalnya lebih kali atau lebih, itu oke, itu normal, dalam 2 jam. Kan? Nah, tapi kalau misalnya kurang dari itu udah harus concern, harus diperhatikan. Kalau nggak mau datang langsung ke fasilitas kesehatan, bisa dicek lagi, misalnya kasih waktu sejam 2 jam, cek lagi. Kalau memang masih kurang, anjuran sih langsung diperiksakan gitu. Nah, satu lagi kalau mau yang diperiksakan, baiknya diperiksakan kalau dicek nih sama mamanya 4 hari, 5 hari berturut-turut. Ceknya gini, jadi dibuat notes gitu, misalnya hari Sabtu, mulai dari jam 9 pagi dicek, dapat 10 kali tendangan itu dalam waktu 30 menit.
hari kedua, hari Minggu, jam 9 pagi juga dapat 10 tendangannya 60 menit gitu. Nah, hari berikutnya nambah lagi 10 tendangan itu dapatnya misalnya 2 jam. Hari keempatnya 3 jam baru dapat 10 kali tendangan. Nah, itu harusnya mamanya tahu kan. Jadi ada catatannya kok tendangannya nih, gerakannya kok makin lama makin lama baru dapat 10 kali. Nah, itu kayaknya diperiksakan gitu. Berarti artinya dalam 10 kali dalam 2 jam artinya minimal 10 kali ada gerakan gitu ya, Dok ya? Ya, kalau Oke, benar minimal ya, Dok. Oke. Itu biasanya untuk anak pertama sama anak kedua sama kehamilan berikutnya ada perbedaan nggak sih, Dok? enggak sih, enggak ada, cuma dianjurkan biar bagusnya itu setelah mamanya makan dulu, makan atau minum dulu. Enggak ada. Oke, sip, Dok. Berarti dianjurkan ini ya, ibunya sarapan pokoknya nggak boleh kelaparan gitu ya, Dok? Oke, dokter. Dok, berarti kalau misalnya lebih dari 10 kali pergerakannya berarti masih dalam batas normal ya, Dok? Yang artinya jangan, kalau bisa ya jangan kurang dari 10 kali lah pemantauannya ya, Dok ya? Oke, dokter. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Boleh ya, Dok, saya baca ya, Dok? Ini pertanyaan dari Bunda atas nama Dertin Gusti nih, Dok. Ini kebetulan pasien kita nih, Dok. Nah, ini pertanyaannya. Selamat pagi, nama saya Dertin, Dok. Saya sudah masuk usia 32 minggu. Nah, beliau mau bertanya, bagaimana ya, Dok, menghitung gerakan janin yang baik di usia kehamilan yang sekarang, Dok? 32 minggu, Dokter. Sama Sama ya? emang ada beberapa cara menghitung, tapi kalau saya rasa yang paling nyaman Oke. Yang paling gampang pemantauannya begitu ya, Dok? Dihitung dalam 30 menit ya. Berapa kali dia bergerak ya, Dok? ya, dan waktu kita dibatasi 2 jam. Iya, Dokter. Oke, Dokter. Oke, begitu ya Bunda Dertin. Jadi sama juga cara memantau gerakan janinnya yang paling gampang begitu dari Dokter Putri. Oke, selanjutnya nih, Dok. Ada pertanyaan dari Bunda Yohana Wijaya, Dok. Oke, Dokter, ini bukan seputar tanda bahaya kehamilan sih, Dok. Kalau pengen tahu jenis kelamin baby nih, Dok. Kira-kira di usia berapa minggu sih, Dokter? Untuk kehamilan pertama atau kehamilan kedua dan berikutnya gitu, Dok. Silakan, Dok. Kalau dari USG itu 17 minggu ke atas sebenarnya udah bisa, cuma tergantung dari posisi bayinya. Kadang bayi juga nggak bikin gampang untuk menilai jenis kelamin. Dan lebih baik mungkin jangan terlalu dini gitu. Kadang terlalu dini kita bukan salah ya, jadinya misperception lah gitu saat melakukan USG-nya. Kemudian selain USG bisa dilakukan ini non-invasive prenatal test juga, sekarang itu udah ada. Memang nggak menjamin hasilnya itu pasti jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Tapi kemungkinan besar kita bisa nilai gitu dari pemeriksaan itu juga. Jadi nggak hanya USG aja sekarang, bisa dinilai juga dari pemeriksaan NIPT tadi. Oke, jadi begitu ya Bunda Yohana Wijaya ya. Jadi di atas 17 minggu ya, Dok ya. Supaya lebih pastinya ya lebih bagus di trimester kedua atau trimester ketiga aja ya kan, Dok ya, biar jangan buru-buru banget ya tahu jenis kelaminnya ya, Dok. Nggak apa-apa dibuat penasaran dulu ya kan, Dok, maaf Bu Bundanya ya, Dok. Oke, Dokter. Dok, ada lagi nih pertanyaan, Dok. Dari Bunda Kiki Niki 18. Dokter, pertanyaannya, Dok, kalau usia kehamilannya sudah 31 minggu, Dok, masih wajar nggak sih, Dok, nyeri di bagian bawah vagina, Dokter? Silakan, Dok. Nyari di vagina kira-kira apakah kita harus cari tahu dulu nih, harus dipastikan dulu apakah ada keluhan lainnya. Misalnya ada keluar cairan yang berbau, yang ciri-ciri tadi ada infeksi. Nah, kalau nggak ada dan hanya nyeri-nyeri sedikit, saya rasa sih nggak ada masalah ya.
Cuma kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi, disertai demam, nyeri juga di bagian perut bawah, itu kita harus lebih concern. Ada pemeriksaan lain, mungkin harus memeriksa ke dalam mulut rahimnya juga gitu. Oke dokter, berarti harus tetap diperiksakan ya dok ya. Harus tetap diperiksakan, walaupun kalau mulai ngerasa nyeri, pokoknya tetap konsul aja. Pokoknya konsulnya ayo ke Sarah aja ya dok. Oke dokter. Terus dok, ini kan tadi salah satu tanda bahaya kehamilan itu adalah kesehatan mentalnya ya dok. Nah sebenarnya boleh bagi tips nggak sih dok, kira-kira gimana sih cara membuat ibu hamil happy dok, supaya mana tahu nih ada suami-suami yang nonton kita pagi ini dokter, boleh di-share dokter, silakan dok. Gimana supaya ibunya happy? Kalau ibu happy, sebenarnya bahagia itu dimulai dari diri sendiri aja sebenarnya. Memang dipengaruhi lingkungan, pasti dipengaruhi lingkungan. Tapi gimana pun juga bahagia itu sebenarnya dari diri sendiri gitu. Gimana caranya? Mungkin lebih bisa banyak bersyukur, ya misalnya bersyukur dikasih kesempatan untuk hamil gitu. Misalnya hamilnya sehat gitu, ada kesempatan untuk memeriksakan kehamilannya gitu. Kemudian ada keluarga di samping yang bisa nemenin, mungkin itu salah satu yang bisa bikin ibunya bahagia. Cuma memang faktor lingkungan juga mempengaruhi. Ya mungkin keluarga harus mensupport betul gitu apa yang dibutuhkan. Misalnya ibunya lebih butuh support atau perhatiannya lebih, ya tolong diberi, dikasih semangat. Gitu. Cuma kalau saya bilang tadi kayak udah ada gejala cenderung ke depresi, nggak mau ngapa-ngapain, nggak pengennya di kamar aja misalnya, terus marah-marah, ada kepribadiannya mulai agak cenderung lain gitu kan, tapi udah sangat mengganggu. Nah lebih baik diperiksakan, nggak apa-apa gitu, udah nggak tabu lagi sekarang. Iya, benar dokter. Baik dokter, jadi memang peran suami dan keluarga memang harus mendukung ya dokter ya. Ibu hamil tuh nggak boleh dibiarin sendiri ya dokter ya, gitu ya. Oke Ya. dokter. Terima kasih dokter. Sekali lagi dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Bunda Selvi Siregar dok. Nah pertanyaan, sekarang sedang hamil, usia kehamilannya 14 minggu dokter. Nah pada waktu usia kehamilan 8 minggu, beliau sering ngerasai flek, kemudian sudah diperiksakan nih dok dengan dokter kandungan. Nah pada saat diperiksakan katanya mulut rahimnya terbuka. Nah itu gimana sih dokter kira-kira? Usia 8 minggu. Iya dok, keluar flek, kemudian ketika dicek mulut rahimnya terbuka. Nah itu kira-kira penanganannya gimana sih dokter? Supaya ibunya tidak panik. Silakan dokter. Udah ada, kalau misalnya usia kurang dari 20 minggu, berat janinnya diketahui kurang dari 500 gram, itu masuk dari kategori udah ke abortus ya, keguguran. Kalau misalnya udah masuk ke situ, pilihannya ada dua, ya nggak bisa kalau memang sudah jelas itu ke keguguran, abortus ya harus diselesaikan kehamilannya gitu. Sudah harus dihentikan dan sisa konsepsi di dalamnya harus dilahirkan. Pemilihannya bisa dengan obat atau dengan tindakan ini itu dengan kuretase dia. Ada kelebihan dan kekurangan mau dengan obat ataupun tindakan. Oke dok, berarti memang kalau sudah begitu butuh penata laksanaan lebih lanjut ya dok ya? Iya dok ya, langsung konsul ke dokter Objin aja kalau begitu ya kan dok ya? Oke baik dokter. Terus dok, salah satu lagi nih yang menjadi kecemasan bunda-bunda yang misalnya yang hamil nih dok. Gimana sih dok cara mencegah kehamilan yang tidak berkembang dok? Oke, hamil kosong mas ya Cak ya? Iya sebenarnya dokter. Kalau bladder of hamil kosong itu dia ciri-cirinya hampir sama dengan keguguran. Jadi ibunya periksa tes kehamilan positif, yang cek USG, USG ada kantong kehamilan. Kemudian dicek lagi, misalnya dokternya bilang cek lagi 2 minggu lagi karena kantong kehamilannya ada, tapi
embrio atau calon bakal janinnya itu belum tumbuh, nggak ada. Jadi biasanya akan disuruh untuk datang lagi 2 minggu lagi untuk USG untuk memastikan lagi. Nah saat diperiksa lagi ternyata benar itu janinnya nggak berkembang. Nah itu penyebabnya kromosom. Jadi ada kelainan kromosom. Untuk mengetahui pasti gimana pencegahannya belum ada sampai saat ini cara penelitian yang bisa memastikan apa pencegahan itu, nggak ada. Tapi Oke, Dok. jangan takut, biasanya kalau udah sekali BO biasanya kehamilan berikutnya itu jarang sekali, black ovum juga atau hamil kosong juga jarang. Oke, dokter. Jadi memang belum ada ini ya, belum ada penelitiannya ya, Dok, untuk itu ya. Ya Oke, baik, pencegahan. Dok. Iya, Dok. Oke, Dok. Dok, tadi ini ada pertanyaan juga nih, tapi kelewat nih namanya. Tadi pertanyaannya di usia 2 minggu, Dok. 2 minggu, 14 minggu ya. Kakinya sudah bengkak, Dok. Masih di trimester pertama. Itu kira-kira gimana ya, Dok? 14 minggu. Eh, Bengkaknya berlebihan enggak? Karena kalau ibu hamil ada cairan agak berlebih itu biasa normal, tapi harusnya enggak sampai berlebihan, enggak sampai tangan juga, wajahnya, apalagi itu harusnya enggak. Nah, tapi kalau disertai dengan tekanan darah tinggi, yaitu 140/90 ke atas, itu udah harus diwaspadai gitu. Kalau misalnya ada keluhan juga, memang sudah ada hipertensi sebelumnya, sebelum sebelum hamil, itu juga harusnya sudah ada penanganan gitu. Paling itu. Tapi kalau misalnya nggak disertai dengan tekanan darah tinggi atau gejala-gejala tekanan darah tinggi seperti nyeri kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, itu harusnya sih nggak ada masalah. Harusnya nggak ada masalah ya, Dok. Jadi seperti kasus tersebut kayak mana, Dok, penanganannya apabila ini tensinya dalam keadaan normal tapi kaki dan tangan bengkak, Dok? Kadang itu bisa karena aktivitasnya terlalu berlebihan atau terlalu banyak berdiri, duduk. Ya jangan terlalu banyak aktivitas gitu. Nah, kadang kan cairan itu dia akan turun ke bawah gitu kalau kita berdiri, ya itu sih saya rasa. Oke, baik, dokter. Oke, siap, dokter. Dok, kemudian ada juga nih tadi pertanyaan dari eh, Bunda ya, cuman namanya ketimpa nih, Dok. Tadi saya sempat baca itu pertanyaannya gimana, Dok, apabila di usia kehamilan 24 minggu, air ketuban merembes, Dok. 24 minggu. Iya, dokter. Gimana tuh kira-kira, dokter? Kalau 24 minggu itu masih terlalu muda ya. Masih sangat terlalu uh, yang hamil cukup bulan, dikatakan cukup bulan, dimana kita anggap babynya udah beneran matang, parunya tuh bagusnya lahir di atas 37 minggu. Ya kan? Kemudian yang baiknya dilakukan pematangan paru itu, dikasih pematangan paru kalau ketubannya pecah tanpa persalinan lain, itu bagusnya di usia 28 minggu sampai 32 minggu gitu. Kemungkinan bayinya kita kasih pematangan paru, luarannya akan lebih baik walaupun dia lahir gitu setelah pecah ketuban itu. Tapi kalau di bawah 28 minggu itu harus benar-benar diedukasi si ibu dan keluarganya bahwa kemungkinan survival rate bayinya itu kecil sekali ya, gitu. Dan mungkin untuk dilahirkan, untuk dokternya melahirkan juga agak sulit karena terbentur sama etika ya kalau misalnya minta dilahirkan gitu. Jadi ya agak sulit, mungkin akan bayinya biasanya ya akan lahir dengan secara natural aja gitu. Cuma harus diedukasi bahwa kemungkinan babynya bisa survive, bisa selamat itu sangat kecil. Usia 24. Iya gitu ya, Dok ya. Pokoknya kalau udah ada tanda gejala seperti itu langsung aja ke rumah sakit ya, Dok ya. Langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dok ya. Berarti nggak Iya. usah dilama-lamakan di rumah gitu ya, Dok ya. Oke deh, dokter. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bunda dan semua sahabat Sarah, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Apabila masih ada pertanyaan seputar kehamilan, boleh ditanyakan langsung ke dokter Putrinya. Nanti dokter Putri akan bantu jawab. Dan dok, jangan lupa dokter, nanti kita harus memilih 2 pertanyaan terbaik. Boleh menurut dokter ya, Dok? Nanti boleh sampaikan ke saya
Ah, ah. Udah bisa di ini ya dok, di rimang-rimangi yang mana nih kira-kira pertanyaan terbaik ya dok. Oke dokter. Kemudian dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Kenapa sih dok setiap USG atau kontrol ke beberapa dokter objin tuh berbeda-beda hasilnya dok? Itu kira-kira gimana sih dokter? Silakan dok. Oke, berbeda-beda itu dalam hal apa? Nah ini Misalnya ada, mungkin berbeda pengukuran kali ya dok, pengukuran janinnya atau gimana gitu dok. misalnya yang sederhana, misalnya jenis kelamin gitu kan. Itu nggak bisa segampang misalnya lihat langsung dapet gitu, nggak bisa. Kadang memang tertutupi atau pada saat dokter yang itu periksa posisi bayinya nggak begitu pas gitu. Saat dokter yang satunya periksa mungkin babynya ya bisa terlihat jelas jenis kelaminnya, jadi ya berbeda. Itu wajar aja sih kalau saya rasa. Oke. Jadi wajar aja ya dok ya, nggak perlu dicemaskan terlalu berlebihan ya dok. Kadang-kadang kan pasien kita, dok saya udah ISG di sini hasilnya begini gitu ya kan dok. Oke, berarti bukan sesuatu yang harus dicemaskan ya bunda. Oke, ada pertanyaan lagi nih dokter. Pertanyaan dari ibu Nurrahma dok. Nurrahma. Jadi pertanyaannya dok, kalau misalnya mengalami perdarahan kehamilan pada trimester pertama, nah penanganan pertama nih dok katanya dok. Boleh dijelaskan kembali ya dok? Pertama, Yes, penanganan pertama dok supaya nggak panik bunda dan keluarganya dokter. kalau udah pasti hamil, jadi sudah tes kehamilan, pasti hamil, positif hasilnya, baiknya di USG ya. Udah ada pelarahan dari kemaluan, baiknya di USG. Pertama dipastikan dulu hamilnya itu bagaimana, apakah sudah ada kantong kehamilannya, sesuai nggak dari haid terakhirnya dengan usia kehamilan yang didapat dari USG, kantong kehamilannya gitu. Kemudian hamilnya benar di dalam kandungan atau enggak. Nah, kemudian apakah hamilnya ini kira-kira ada resiko hamilnya berkembang atau enggak, yang tadi ducted ovum atau hamil kosong tadi. Jadi dari awal kehamilan harusnya harus dicek. Jadi kalau perdarahan, kita awal kehamilan mikirnya di bawah 20 minggu kemungkinan keguguran gitu kalau ada berdarah, atau kehamilan di luar kandungan. Kemudian yang ketiga kemungkinan hamil anggur juga, tiga itu. Oke dokter, jadi penanganan pertamanya adalah segeralah ke rumah sakit ya dok ya, segera atau ke fasilitas kesehatan supaya di USG atau ditangani dengan cepat gitu ya dok ya, penanganan pertamanya ya dok. Oke, dok ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Dertin Gusti lagi dok. Kalau ini saya baca ya dokter, kalau saya jalan pagi atau beraktivitas, perut bagian bawah terasa nyeri dok. Nah waktu trimester pertama juga punya riwayat keluar flek. Nah itu apa ada hubungannya sih dok? Tadi beliau usia kehamilannya sudah 32 minggu nih dok. Nah sudah terasa nyeri bagian bawah perut, kemudian punya riwayat juga di trimester pertama kemarin ada keluar flek. Ada hubungannya nggak sih dok? Dengan Silakan dok. aktivitas Yes, aktivitas. iya dokter. Jadi disarankan memang ibu hamil jangan aktivitas yang berat dulu, karena kan bisa kalau aktivitasnya terlalu berat itu takutnya ibunya kecapean, bisa men-trigger terjadinya kontraksi atau kontraksi palsu. Jadi lebih baik jangan aktivitas yang berat-berat dulu. Cuma kalau memang terjadi pun kontraksi palsu nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau misalnya terjadi nyeri perutnya itu sudah konsisten, misalnya dalam 10 menit sampai 3 kali, apalagi ada keluar perdarahan, nah itu yang kita harus takut, harus segera Tapi kalau hanya mulus-mulus tanpa nyeri, mulus-mulus sesekali aja tanpa nyeri, Oke. Jadi begitu ya Bunda Dertin ya. Jadi tidak perlu cemas kalau sekarang ya dok ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai ngerasa mules tanpa disertai nyeri ya nggak apa-apa gitu ya dok. Karena memang sudah mau mendekati waktunya gitu kali ya dok ya. Oke dokter. Sip. Dokter ini ada pertanyaan lagi nih dok dari
Bunda Vini Cynthia. Nah, beliau bertanya, kalau misalnya posisi janin letak sungsang nih dok, kira-kira bisa dilahirkan secara normal nggak sih dok? Sungsang. Silakan dokter. Yes. Kalau mau melahirkan persalinan dengan sungsang harus dipastikan dulu ini sungsangnya ada 3 macam sungsang. Tapi kalau misalnya dia kaki yang di bawah itu harus di seksio, dipastikan. Gitu. Kemudian memang bukan di bawah itu harus ditangani sama tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten untuk melakukan persalinan bokong gitu. Sebutnya manual aid dan harusnya di fasilitas kesehatan yang sudah ada tersedia kamar operasi. Jadi kalau misalnya diperlukan tindakan cepat, itu bisa dilakukan segera. Begitu ya dok. Jadi kalau misalnya ketika di SG didapatkan hasil posisi janinnya letak sungsang, ya nggak apa-apa ya. Jadi jalan salah satunya itu operasi ya dok ya. Atau ada ini dok, misalnya berat badan janinnya misalnya di bawah 2,5 atau ada itu nggak sih dok? Ada toleransi nggak sih dok untuk lahir normal? Kalau posisi letak sungsang. Baiknya diperiksakan dulu. Kalau dia presentasi kaki yang di bawah nggak boleh dia dilahirkan normal, harus operasi. Nah untuk tahu itu kan harus diperiksa dulu di USG. Kemudian dilihat keadaan janinnya stabil atau enggak. Kemudian dilihat berat janinnya, benar yang Wicak bilang tadi. Kalau misalnya dia terlalu gede, bahaya. Entar bokongnya lewat tapi kepalanya nggak lewat. Gitu. Dia banyak yang ditakutkan sih. Cuma kalau ditanya boleh enggaknya lahir normal, ada yang boleh, ada yang enggak. Oke dokter. Dokter nggak apa-apa ya, karena penonton kita nih antusias pertanyaannya, nggak apa-apa ya dok. Masih ada waktu nih, kan dok buat jawab pertanyaan, soalnya masih ada lagi nih dok, 5 menit lagi ternyata. Boleh ya dok. Dok sebelum saya lanjut, ini kita dapat sapaan nih dok dari dokter Cut Adea. Hai Wicak, hai juga dokter. Terus nyapa juga pagi dokter cantik. Ini dokter saya terhits nih dok. Oke, terima kasih ya dokter Dela. Oke, kita lanjut ya dok. Ini masih ada pertanyaan lagi nih dok. Pertanyaan dari Bunda NN Anggi. Pertanyaannya, dok kalau sering buang angin, itu wajar nggak sih dok selama kehamilan? Buang angin ya? Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah ya. Jadi wajar aja ya dok ya? Wajar aja. Oke deh dokter. Dokter ini sudah bisa ini dokter, saya cek sudah pertanyaannya. Oh masih ada lagi nih dokter. Maaf ya dok, masih ada lagi nih dok. Dokter izin bertanya. Oke, bentar. Bentar ya dok. Oke, sepertinya pertanyaannya udah habis dok, saya cek. Nah dokter udah bisa di ini dokter dipilih kali ya dok, 2 pertanyaan terbaik dokter menurut dokter boleh? Dipilih. Iya dok. Kira-kira dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, kira-kira dokter lebih tertariknya ke pertanyaan mana nih dok? Biar nanti kita cek akunnya dokter yang bertanya tadi dok. Gak apa-apa dok, dipikir-pikir dulu. Tadi pertanyaannya lumayan banyak ya, Cak, bingung juga. Iya, makanya dok, bersemangat sekali penonton kita dokter pagi ini, karena memang edukasinya sangat bermanfaat kan dokter, terutama nih buat pengantin baru, buat ibu-ibu yang sedang hamil ya kan dok. Jadi memang sangat bagus materi kita pagi ini dok. Boleh dokter? Gak apa-apa, intinya juga gak apa-apa dok, inti pertanyaan tadi apa kira-kira dok? Yang tanya mengenai perkembangan janin terlambat ya? Janin yang yang ini tadi yang bertanya penanganannya ya dok? Penanganan. Ya. Oke. Yang menanyakan bagaimana supaya ibu hamil bahagia itu yang nanya Wicca apa? Sip dok, karena memang ibu hamil harus bahagia ya dok. Oke, siap dokter. Oke dok. Itu Wicca atau yang nanya? Itu sebenarnya pertanyaan Wicca dok. Gak ada yang bercanda dok. Nanti kita tengok ya dok. Oke deh dokter.
Sekali lagi terima kasih banyak ya dokter sudah meluangkan waktunya bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini dan juga dengan teman-teman atau bunda-bunda yang sudah berpartisipasi pagi ini. Dokter sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dokter ya pagi ini. Mungkin abis ini mau praktek ya dok ya? Iya. Iya, oke deh dokter. Dan saya ingatkan kepada bunda dan semua sahabat Sarah, untuk pemenangnya nanti tim kita akan hubungi. Jadi silahkan siap-siap handphonenya di standby kan, siapa tahu dapat telepon dari rumah sakit Sarah ya. Terima kasih ya dokter sudah memilih 2 pertanyaan terbaik. Silahkan sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas untuk dokter, tetap semangat ya dokter, dan selamat menjalankan puasa juga ya dok. Uh, Iya, Makasih dadah banyak. dok.